Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Baik, hari ini kembali lagi berjumpa dengan Pak Hasan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang BT Aki dan bahasa Arab. Silakan anak-anak dipersiapkan buku paketnya dan disimak baik-baik apa yang Pak Hasan jelaskan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu mari bersama-sama kita membaca basmalah. Semoga belajar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan belajar BT Aki. Apa itu BT Aki? BT Aki adalah kepanjangan dari baca tulis Al-Quran. Kenapa kita harus belajar BT Aki? Kita diharuskan untuk belajar BT Aki supaya kita semua bisa menulis dan membaca Al-Quran dengan baik. Karena membaca Al-Quran dengan baik adalah kewajiban bagi setiap muslim. Untuk itu, penting buat kita untuk mempelajari ilmu BT Aki supaya kita semua bisa membaca dan menulis Al-Quran dengan baik dan benar. Pelajaran pertama yang akan kita pelajari dari BT Aki adalah tentang tanda bacaan mat. Apa itu tanda baca mat? Tanda baca mat yaitu tanda yang dipakai untuk memperpanjang bacaan huruf yang panjangnya 2 harokat atau lebih. Tanda baca huruf atau mat ada 3. Yang pertama alif, yang kedua ya, yang ketiga wawu. Ya. Jadi tanda baca mat itu berfungsi untuk memperpanjang bacaan huruf. Panjangnya seberapa? Panjangnya itu dimulai dari 2 harokat atau lebih. 2 harokat itu sama dengan 2 ketukan. Ya. Kemudian tanda baca mat itu ada 3. Yang pertama alif, yang kedua ya, yang ketiga wawu. Kalau disingkat jadi ayu. Nah itu 3 huruf mat atau tanda baca huruf mat. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ketiga pembagian huruf mat tersebut. Yang pertama adalah alif. Tanda baca mat alif sesudah fathah. Pengertiannya, jika ada huruf hijaiyah bertanda harokat fathah dan setelahnya bertemu alif, maka huruf hijaiyah tersebut dibaca panjang. Panjangnya yaitu 2 harokat atau 2 ketukan. Jadi ketika ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah kemudian bertemu dengan alif, maka huruf hijaiyah tersebut dibaca panjang. Panjangnya yaitu 2 harokat atau 2 ketukan.
Contoh, bata, koma, saja. Nah, itu contoh tanda bacaan mad alif. Dua ketukan itu maksudnya gini ya. Nah, cukup dua ketukan saja. Bata. Kemudian yang kedua, koma. Ma-nya kenapa gak dibaca panjang? Ma-nya gak dibaca panjang karena setelah huruf ma itu tidak ada alifnya, maka tidak dibaca panjang. Yang ketiga, saja, saja. Sinnya atau sa-nya tidak dibaca panjang karena setelah huruf sa tidak diikuti dengan alif, maka dibaca pendek. Yang dibaca panjang ja-nya. Karena setelah huruf jim atau ja itu ada ada alifnya. Saja. Nah, bahasa lagi ya. Bata, koma, saja. Nah, itu untuk alif. Yang kedua yaitu tanda baca mad ya sukun. Tanda baca mad ya sukun sesudah harokat kasroh. Pengertiannya, ketika ada huruf hijaiyah yang berharokat kasroh dan bertemu huruf mad ya sukun, maka huruf hijaiyah tersebut dibaca panjang. Panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Jadi yang kedua adalah ya sukun. Jadi ketika ada huruf hijaiyah yang berharokat kasroh bertemu dengan huruf mad berupa ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Panjangnya seberapa? Panjangnya sama, yaitu 2 harokat atau 2 ketukan. Contoh, bi. Bi-nya panjang. Karena apa? Setelah huruf bi, itu ba-nya dikasroh ya. Ba-nya dikasroh bertemu dengan ya sukun. Nah, maka dibaca panjang. Bi. Kemudian yang kedua, sina. Sina. Nah, sinnya itu harokatnya kasroh. Kemudian bertemu dengan ya sukun. Maka dibaca panjang. Sina. Kemudian yang ketiga, yaminu. Yaminu. Mimnya itu harokatnya kasroh bertemu dengan ya sukun. Maka dibaca panjang. Yaminu. Gak boleh yaminu. Gak boleh. Karena apa? Karena di situ ada kasroh yang bertemu dengan ya sukun. Maka dibaca panjang. Yaminu. Nah, ini untuk ya sukun. Yang ketiga, tanda baca mad wawu. Tanda baca mad wawu sukun sesudah duma. Pengertiannya, jika ada huruf hijaiyah yang berharokat duma dan bertemu wawu sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Panjangnya 2 ketukan atau 2 harokat. Jadi tanda baca yang ketiga yaitu wawu sukun. Ketika ada huruf hijaiyah yang berharokat duma bertemu dengan wawu sukun, maka huruf hijaiyah tersebut dibaca panjang. Panjangnya sama, yaitu 2 harokat atau 2 ketukan. Contoh, bu. Bu-nya dibaca panjang karena apa?
karena baknya itu harokatnya dumah, kemudian diikuti dengan wawu yang disukun atau wawu mati, maka dibaca panjang. Bu. Kemudian yang kedua contohnya fusuko. Fusuko. Sinnya diharokati dumah, bacanya su. Kemudian diikuti dengan wawu sukun, maka sunya dibaca panjang. Su. Nah, sedangkan funya harokatnya dumah, tetapi tidak diikuti dengan wawu sukun, maka funya dibaca pendek. Fu suko. Fu suko. Kemudian yang ketiga ya tuba. Ya tuba. Tunya dibaca panjang, kenapa? Karena taknya harokatnya dumah bertemu dengan wawu sukun, maka dibaca panjang dua alif. Satu alif atau dua harokat. Ya tuba. Ya tuba. Nah, itu untuk tanda baca mat. Jadi itu tadi ketiga huruf tanda baca mat. Jadi bahasan ulangi lagi. Tanda baca mat itu ada 3. Yang pertama alif, yang kedua ya, yang ketiga wawu. Jika ada huruf hijaiyah berharokat fathah, ketika bertemu dengan alif, maka dibaca panjang. Ketika ada huruf hijaiyah berharokat kasroh, bertemu dengan ya sukun, maka dibaca panjang. Ketika ada huruf hijaiyah berharokat dumah bertemu dengan wawu sukun, maka dibaca panjang. Panjangnya yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Demikian untuk pembelajaran PT Aki hari ini. Selanjutnya kita akan pindah materi bahasa Arab. Untuk pelajaran pertama, ad-darsul awal, yaitu pelajaran pertama yang akan kita pelajari adalah afrodul madrasati, yaitu artinya adalah anggota atau personil sekolah. Nah, hari ini Hasan ingin mengajak anak-anak untuk melafalkan kosakata dan menghafalkan kosakata yang ada di bawah ini. Yang pertama, tilmidun. Tilmidun artinya murid laki-laki. Yang kedua, tilmidatun. Tilmidatun artinya murid perempuan. Yang ketiga, mudarrisun. Mudarrisun artinya bapak guru atau guru laki-laki. Yang keempat, ro'isul fasli. Ro'isul fasli artinya ketua kelas. Mudarrisatun. Mudarrisatun artinya ibu guru atau guru perempuan. Yang keenam, ro'isul madrasati. Ro'isul madrasati artinya kepala sekolah. Itu untuk kosakata untuk pelajaran pertama kita dalam bahasa Arab dalam bab afrodul madrasati, anggota atau personel sekolah. Silakan anak-anak dibaca berulang-ulang dan dihafalkan. Masih ada kosakata yang lain, akan tetapi Pak Hasan ingin anak-anak mengulang-ulang atau membaca kembali ke-6 kosakata ini, kemudian dihafalkan. Dihafalkan sedikit-sedikit biar nanti anak-anak mudah dalam menghafal. Ya, jadi mungkin untuk pembelajaran bahasa Arab cuma itu.
anak-anak mempelajari atau membaca berulang-ulang kosakata, difahami artinya dan dihafalkan. Demikian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Pak Hasan sampaikan tadi bisa difahami oleh anak-anak semua. Apabila ada anak-anak yang mungkin kurang paham dengan pembelajaran hari ini, terutama dalam pembelajaran BTA kita tadi, anak-anak bisa bertanya kepada Pak Hasan melalui kolom komentar yang ada di bawah. Demikian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Pesan Pak Hasan tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Hasan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.